Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai lagi materi pembelajaran TPS. Karena saya berada di sesi 1, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, jadi izinkan saya untuk men-share slide-nya. Sebelumnya silahkan sediakan alat tulis ya, dan kertas untuk mencoba menjawab seperti biasa, karena kita sudah masuk kepada sesi yang pembahasan soal-soal. Jadi tidak ada lagi pemberian konsep di sini. Jadi semuanya adalah berdasarkan soal-soal tersebut. Oke, sebentar ya. Sorry. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu adalah kalian diharapkan mampu untuk menyelesaikan soal-soal TPS kuantitatif, sama seperti tujuan pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Ya, beberapa kali pertemuan kita sudah harus mendrilling atau mencoba latihan-latihannya. Baik. Ya, ini adalah soal yang pertama. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Jadi ada huruf di situ, lalu kemudian di dalam huruf tersebut ada segitiga. Maka apakah yang terjadi? Iya, oke, good. Ada yang sudah? Y? Oh ya, oke. D ya? Oke. Aurora katanya D. D itu Y, oke. Oke, thank you yang respon. Ya, apakah jawabannya itu kita coba bahas ya. Berarti nanti dari sini adalah konsepnya, ya ini kembalikan lagi ke huruf. Jadi kalau misalnya terlalu sulit angkanya atau hurufnya, maka ubahlah huruf tersebut ke dalam bentuk angka. Jadi dia dikonversi, sama seperti bahasa-bahasa Panda kemarin ya. Berarti nanti dari sini menjadi, kalau saya buat, itu A, berarti A-nya itu berapa? A-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Kemudian D, D itu urutan keberapa? A, B, C, D. Berarti nanti urutannya adalah urutan keempat. Kemudian F, D, E, F, berarti itu adalah 6. Kemudian nanti T, T itu adalah urutan keberapa? 20, Sir. 20, oke. Kemudian nanti B, B itu adalah urutan kedua. Lalu kemudian kita butuh C, C itu adalah urutan yang ketiga ya. Oke. Kemudian di sini dari angka 1, 1, kemudian 4, 6, maka nanti hasilnya itu T, T itu adalah 20. Berarti nanti kira-kira itu diapain? Kan gitu ya. Berarti nanti dari sini adalah 4 dikaliin sama 6. Gitu. 24 ya. Sebentar. Supaya dia menghasilkan T, caranya gimana? 4 tambah 6. 4 tambah ya, baru nanti dikali ya. Ada dikali nggak di sini? Sebentar, wait. 4 tambah 6, benar. Dikali sama 1 tambah 1 ya. Berarti nanti nilainya adalah baru sama dengan 20. Artinya bahwa yang di sini itu ditambah, yang di sini juga ditambah nih. Oke, maka hasilnya adalah yang di tengah. Oke, lalu dikali ya. Nah, berarti nanti ini tambah ini. Berarti hasilnya adalah 1 ditambah dengan 4. Berarti ini akan menghasilkan 1 ditambah sama 4 dikali sama, oke, yang ini B dengan C-nya. Berarti B-nya 2 dikali sama, ditambah sama 3. 2 ditambah sama 3. Ya, gini kan? Berarti nanti jadinya adalah 5 dikali sama 6. Maka nilainya adalah, 5 dikali sama 5. Maka nilainya adalah sama dengan 25. Nah, urutan huruf yang ke-25 adalah
Y ya. Karena kalau Z itu adalah yang terakhir, kita punya 26 huruf. Semua yang menjawab benar ya, bahwa jawabannya adalah Y. Oke, lanjut. Nomor 2. Terdapat persegi panjang dengan panjang P dan lebarnya adalah L memiliki luas 32. Jika keliling dari persegi panjang tersebut adalah 6L, berapakah nilai daripada P? 4, 5, 6, 7, atau 8? Oke, sudah ada yang respon. Thank you ya. Oke, kata Calvin jawabannya. Itu berarti 8 ya. 8, kita nggak tahu. Oke, wait. Thank you, Ungu juga Oke, hampir rata-rata ya. Oke, tadi Sarul juga thank you. Sarul udah komen untuk yang pertama, benar juga jawabannya adalah Y. Oke. Nah, kita coba jawab kembali. Oke. Thank you. Nah, berarti nanti dari sini adalah kalau misalkan luas berarti PL ya, panjang kali lebar kan, berarti nilainya adalah sama dengan 32. Lalu keliling itu 2 kali panjang ditambahin sama lebar. Nah, ini nilainya adalah 6L. Ya kan, 6 kali lebarnya. Oke, berarti ini dulu bisa habis dulu, berarti ini nilainya adalah 3, kan gitu ya. Karena tadi tujuannya adalah mencari nilai daripada si P, berarti kita ubah saja nilai daripada si L. Ya kan, berarti nanti dari sini adalah L sama dengan, boleh kalau misalnya mau dibuat L sama dengan, berarti nanti L-nya sama dengan 3 dikurangin 3L ya. Sorry, berarti nanti di sini L sama dengan, atau P ditambahkan dengan L, itu nilainya adalah 3L. Nah, berarti nanti P-nya itu sama dengan, pindah ini berarti 2L. Oke, P-nya sama dengan 2L, atau L-nya itu adalah sama dengan setengah daripada P. Nah, kalau misalnya L-nya adalah sama dengan setengah P, maka nanti nilainya menjadi, gini kan, disubstitusi aja ke atas. Berarti P dikaliin sama setengah daripada P, itu nilainya adalah sama dengan 32, P kuadrat sama dengan 64, maka P-nya adalah akar daripada 64, sebenarnya plus minus 8, karena ini berkaitan dengan panjang, maka tidak ada yang negatif. Maka panjangnya adalah sama dengan 8. Thank you, benar ya, jawabannya adalah yang mantap. Gitu. Oke, saya lihat dulu yang komen. Yes, oke 8. Thank you. Sarul juga benar. Ummu Salama juga benar. Oke, thank you. Lanjut lagi, siap untuk soal yang berikutnya. Untuk soal yang berikutnya yaitu adalah untuk soal yang nomor 3, konsentrasi. Berdasarkan gambar di atas, berapakah perbandingan luas lingkaran kecil dengan lingkaran yang besar? Oke, berapakah perbandingan luas lingkaran kecil dengan lingkaran yang besar? Dapat idenya? Yang pasti bahwa kalau misalkan dia dikatakan luas daripada lingkaran, perbandingan luas daripada lingkaran itu adalah perbandingan daripada jari-jarinya tapi dikuadratin gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini L1 bandingkan sama L2 berarti V R1 kuadrat per V R2 kuadrat. Jadi kan V-nya habis tuh.
Nah, sekarang masalahnya adalah jari-jari yang pertama berapa, yang kecil berapa, yang besar berapa. Belum tahu kan? Oke, saya coba kasih idenya ya. Ini adalah titik pusat ya. Titik pusat lingkaran itu. Mau lingkaran kecil, mau lingkaran besar sama. Titik pusatnya di situ. Oke. Nah, kalau misalnya ini, saya buat seperti ini, berarti itu adalah merupakan jari-jari daripada lingkaran kecil. Misalkan jari-jari lingkaran kecilnya adalah R. Ya, berarti panjang daripada si persegi tersebut adalah berapa jadinya? 2R ya, karena sama dengan diameternya. 2R. Oke, apa hubungannya dengan si lingkaran besar? Nah, kalau misalnya saya buat seperti ini, oke, maka itu adalah jari-jari daripada lingkaran yang besar. Di mana jari-jari lingkaran besar itu adalah setengah dari diagonal. Nah, berapakah panjang diagonalnya? Itu adalah sebuah persegi, berarti panjang diagonalnya adalah 2R akar 2 gitu ya, kan S akar 2. Benar ya, kalau misalnya kubus itu dibentuk daripada persegi, maka panjang diagonal bidangnya adalah S akar 2. Kalau panjang rusuknya adalah S. Nah, berarti nanti karena di sini setengahnya, kan ini jari-jarinya setengahnya ya, berarti nanti jadinya adalah R akar 2. Berarti yang kecil panjang jari-jarinya adalah R, sedangkan yang besar panjang jari-jarinya adalah R akar 2. Maka perbandingan luasnya bagaimana? Nah, luas kecil dibandingkan sama luas yang besar. Luas kecil tadi adalah R saja dikuadratin, luas yang besar itu adalah R akar 2 dikuadratkan. So, R kuadrat sama dengan, ini berapa? 2R kuadrat. Berarti nanti ini habis, maka perbandingannya adalah 1:2 ya, maka jawabannya adalah C. Dapat ya? Jadi walaupun nggak diketahui berapakah panjang daripada sisi daripada persegi tersebut atau berapakah panjang jari-jarinya, oh ternyata bisa dimisalkan saja dengan sebuah rumusan. Lalu kita cari hubungan antara ketiga bangun datar tersebut. Ada dua lingkaran, lingkaran besar sama lingkaran kecil, lalu kemudian sama si persegi. Oh ternyata mereka pasti memiliki hubungan. Oke, siap untuk soal yang keempat. Kita buat untuk soal yang keempat. Nah, ini kalian deh. Ini kan udah rata-rata ya. Saya hanya baca saja, ini nggak saya kasih idenya. Rata-rata ulangan biologi di suatu kelas berjumlah 50 siswa adalah 70. Jika rata-rata gabungan siswa laki-laki 76 dan jumlah siswa perempuan adalah lebih banyak 4 orang dari siswa laki-laki, maka rata-rata ulangan siswa perempuan di kelas tersebut adalah berapa? Berarti yang rata-rata laki-laki itu 76 ya nilainya. Jumlah siswanya 50, tapi kalau mereka digabung semua, maka rata-ratanya adalah 70. Tapi untuk yang laki-laki itu 76. Yang perempuan yang ditanya, berapa rata-ratanya? Silakan dijawab. Oke, sudah ada yang respon. Thank you. Kita tunggu dulu ya. Oke. B, oke Aurora jawabannya B, 64,88.
Ayo yang lain. Oke, thank you. Iya, B juga, Calvin dapatnya B. Oke, Umu Salama dapatnya B. Oke, thank you ya. Sudah ada 3 yang respon. Terima kasih. Buat yang lain, nggak masalah. Lanjut saja dulu, ya kan? Dicarinya, mana tahu tadi setengah jalan. Nah, berarti ini berkaitan dengan rata-rata gabungan ya, Nak. Berarti rata-rata gabungan ini paling sering muncul sekali kalau misalnya diprediksi juga, kalau berkaitan dengan statistik, ya rata-rata gabungan, gitu-gitu mau dia perbandingan, atau rata-rata daripada salah satunya. Tapi yang ditanyakan memang adalah rata-rata dari gabungannya. Nah, kalau misalkan rata-rata gabungan seperti biasa, rata-rata gabungan ya dikali dengan N gabungannya, berapa banyak orangnya kalau digabung, sama dengan rata-rata kelas yang pertama dikali dengan berapa banyak orang atau data di kelas tersebut, ditambah dengan rata-rata kelas kedua dikali dengan berapa banyak data di kelas yang kedua tersebut. Kalau misalnya mau ditambah lagi dengan X bar C dikali dengan NC, ditambah dengan X bar D dikalikan dengan ND. Nah, tadi di sini ini orangnya, lalu kemudian ini 70. Jadi kita cari dulu bahwa ternyata jumlah perempuan banyaknya itu lebih banyak 4 orang. Berarti perempuan sama dengan laki-laki ditambahin sama 4. Nah, kemudian perempuan ditambahkan dengan laki-laki itu nilainya berapa? 50 ya. Kemudian di sini adalah berarti kita substitusi L ditambahin sama 4 ditambahin sama L nilainya adalah 50. Berarti 2L itu nilainya adalah 46. Berarti laki-lakinya banyaknya 23 orang. Kalau laki-lakinya 23 berarti perempuannya ditambah 4 berarti 27. Oke. Nah, berarti nanti untuk yang di sini rata-rata gabungannya berarti tadi rata-ratanya 70, banyak orang totalnya itu 50, lalu kemudian rata-rata ini A untuk laki-laki saja saya buat, berarti laki-laki tadi rata-ratanya 76, lalu kemudian banyak orangnya itu ada 23 ya kan, ditambah dengan ini si perempuan itu ada 27, rata-ratanya nggak tahu, rata-rata perempuan saya buat di sini ya XP, lalu kemudian di sini ya dia nggak tahu berapa, ini 27. Mudah, tinggal secara aljabar saja. Kalau di sini berarti 35, 1, 2, lalu kemudian ini kalau misalnya mau dikali, itu hasil dari perkaliannya adalah berapa? 1748 ya. Kemudian ditambah dengan 27 daripada XP. Nah, berarti kalau misalkan dikurangkan, berarti kalau dikurangkan ini adalah 1752 sama dengan 27 daripada rata-rata perempuan. Berarti rata-rata perempuan itu nilainya adalah 1752 per 27. Oke, tes aja. Misalnya adalah 64 nih saya tes. Berarti 27 dikaliin sama 64. Maka nilainya tadi sudah saya oret-oret gitu ya. Nilainya ini adalah coba ini 844 lalu kemudian di situ adalah 821 ya. Berarti nanti nilainya adalah 8 12 17 kemudian ini 1728. Ini 17 berapa nih? 1752 ya. Kalau 65 berapa? 65 dikaliin sama 27. Dapat nggak itu? Ini ditambahin lagi sama 27. 5, 1, nggak dapat ya? 5 kan? Nah, ini kan jadinya 55. Ini 1752. Nah, berarti dia 64 tapi lebih. Gitu. Di antara 64 sampai 65 ya udah 64, sekian. Nah, berarti jawabannya benar. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Ya, pas ya. Maka jawabannya itu berarti ini soal yang berkaitan dengan statistik rata-rata gabungan. Lanjut lagi kita ke soal yang berikutnya, nomor 5, peluang. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola kuning dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, tentukan frekuensi harapan mendapatkan 2 bola biru dari 110 kali percobaan. Jadi yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Oke, saya langsung aja ya. Nah, kita bahas sama-sama. Berarti nanti yang totalnya itu ada berapa bola? 8 ditambahin sama 3. Berarti nanti jadinya adalah 11 bola. Di mana nanti di sini ada 8 kuning sama 3 biru. Berarti kalau misalkan ini 11 daripada bola. Nah, dari 11 bola ini mau diambil 2. 2 apa? 2 biru, ya kan? Oke, berarti kan peluang dulu ya, maka frekuensi harapan daripada kejadian A itu adalah peluang daripada kejadian A dikalikan dengan banyaknya percobaan.
N itu adalah banyaknya percobaan. Berarti yang harus kita cari adalah peluangnya dulu. Peluang daripada terambilnya 2 biru. Berarti nanti peluang terambilnya 2 biru kita ambil gimana? Kombinasi. Oke, kombinasi berapa? Kombinasi 3, 2. Ya kan? Kuningnya nggak ada, berarti 8, 0. Per, oke, kombinasi untuk NS-nya berarti ada 11 bola, yang mau diambil adalah 2 bola. Oke, kombinasi 3, 2 berapa? 3, Pak. 3, benar ya. Kalau kombinasi 8, 0, 1. Oke, per, nah yang bawah nih, yang bawah berapa ya? 11. 55. 55, Pak. Berapa? 55 ya? Oke, thank you. Ini udah dihitung ya, 55 ya. Oke, berarti nanti jadinya adalah frekuensi harapannya itu adalah sama dengan 3 per 55. Berapa kali percobaan? 110 kali percobaan. 55 kali berapa? 55 kali 2 ya? Pas kan? Berarti Iya, sini berarti nanti jadi dapatnya cuma 6. Gitu. Oke, berarti jawabannya adalah 6. Nih, fungsi kuadrat lagi. Karena prediksinya memang ada yang kayak gitu, saya lihat di bimbel. Jika fungsi kuadrat ini mempunyai sumbu simetri ini, maka nilai maksimum daripada fungsinya berapa? Nah, pasti kalau misalkan seperti ini berarti kan kalau dia fungsi kuadrat kan bentuknya parabola. Jadi parabolanya bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, kayak yang saya gambarkan. Oke. Karena di sini itu terbukanya tergantung daripada A-nya atau nilai daripada K-nya. Oke. Nah, berarti sumbu simetri itu kan yang di sini nih. Berarti sumbu simetri itu sama dengan puncaknya. Oke. Nah, nilai maksimum atau nilai minimum itu juga di puncak, tapi nilai Y-nya. Oke, sedangkan kalau dia sumbu simetri itu adalah nilai X-nya, karena ini berkaitan dengan X. Nanti kalau misalnya dibuat kan ini adalah Y-nya gitu kan. Ini adalah X-nya gitu. Makanya di titik ini adalah X, Y. X puncak, Y puncak. Nah, sekarang ingat lagi X puncak itu adalah min B per Bapak. Min B per 2A. Ya. Jadi ada min B per A, itu X1 tambah X2 pada persamaan kuadrat. Tapi kalau misalnya puncak pada fungsi kuadrat, itu min B per 2A. Oke, berarti nanti katanya puncaknya itu 4 sama dengan sumbu simetrinya min B, min 8 per 2 kali A. A-nya adalah si K. Oke, berarti ini habis ya. Ini berarti tinggal 1, di sini berarti tinggal 2. 2-nya juga habis lagi. Berarti nanti K-nya adalah sama dengan minus 1. K-nya minus 1. Kalau K-nya minus 1, berarti nanti nilai fungsinya itu menjadi min X kuadrat ditambah 8X ditambah atau dikurang lah ya, karena di situ kan min 1 kurang 1, berarti dikurangin sama 2. Ya. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, oke, ini berarti terbukanya kemana? Terbuka ke bawah ya. Cocok, karena di sini minus. Berarti nilai maksimumnya di mana? Nilai maksimumnya di puncak. Gimana cari puncaknya? Berarti untuk mencari puncaknya, yaitu adalah substitusikan aja X-nya. Kan ini X, Y. Y itu adalah nilainya. Udah, berarti nilai maksimum itu terjadi pada saat X-nya adalah sama dengan 4. Substitusi, Y sama dengan min 4 kuadrat, ditambahin sama 8 kali 4, dikurangin sama 2. Min 4 kuadrat berapa ya? 16. Nah, min 16. Hati-hati, kecuali kalau min 4 dikuadratin. Berarti ini hasilnya adalah 16. Tapi kalau min 4 kuadrat, min 16. Oke, jadi tetap ada minnya, min 16. Ditambahin sama 32, dikurangin sama 2. Berarti nanti hasilnya adalah, ini 16 dikurang 2, berarti nilainya adalah 14. Maka jawabannya adalah bola. Oke, karena kalau ini prosesnya dikuadratin dulu baru dikalikan dengan minnya. Maka jadi min 16. Kalau ini minnya dulu baru kemudian dikuadrat. Ya. Gitu, karena X-nya kan 4 ya. Bukan X-nya min 4. Lanjut lagi kita ke nomor 7. Pertidaksamaan. Ayo, pertidaksamaan kuadrat. Cara cepatnya gimana? Faktorin dulu kan. Berarti faktornya berapa ya? Bantu saya untuk memfaktorkannya. Faktornya berapa, nak?
X tambah 3, X kurang 2, Sir. Oke, thank you. Oke, benar Sarul. X tambah 3, X kurang 2. Lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar, himpunan penyelesaiannya pakai apa kata kunci? Atau. Benar, atau. Kalau lebih kecil, apa kata kuncinya? Di antara. Good. X lebih kecil dari yang kecil, X lebih besar daripada yang besar. Lebih kecil dari siapa? Negatif 3, Sir. Oke, mantap. Negatif 3. Masih ingat. Lebih besar dari siapa? 2, Sir. Oke, thank you ya. Itulah nilai yang memenuhi. Oke. Nah, lalu kalau misalnya inilah jawaban himpunan penyelesaiannya, maka yang di sini yang memenuhi yang mana? Ini ya, X lebih besar daripada 2, ya kan? Memang udah ada, stated ya kan? Kemudian X lebih kecil daripada min 3 juga stated. Kalau yang di sini, di antara min 3 sampai dengan 2 lah menentang daripada yang di sini kan? Berarti ini pasti salah. Lalu kemudian lebih besar daripada min 3. Kalau lebih besar daripada min 3, nanti bisa nilainya 0, 1, min 2, min 1. Sedangkan itu tidak boleh. Gitu ya. Berarti yang paling benar adalah 1 dan 3. Jadi dipenuhi oleh 1 dan 3. Ingat lagi ya, pertidaksamaan itu. Oke. Lanjut. Perbandingan. Putri dan Tina merayakan ulang tahun mereka hari ini. Saat ini umur Tina 2 kali umur Putri. Jika 6 tahun ke depan umur Putri adalah 2/3 umur Tina, berapakah umur Putri sekarang? Ingat selalu patokan umur selalu misalkan adalah usia sekarang. Yang akan datang atau ke depan itu berarti ditambah. Kalau misalkan dia yang lalu, berarti dia dikurangkan. Oke, jadi pada saat ini berarti sekarang kan, Tina itu umurnya adalah 2 kali Putri. Nah, kejadian 6 tahun yang akan datang umur Putri, berarti Putri tambah 6. Sama dengan 2/3 dari Tina. Berarti Tinanya juga tambah 6. Kenapa? Karena kejadiannya adalah 6 tahun ke depan. Oke. Nah, berarti nanti dari sini menjadi boleh disubstitusi. Kalau mau disubstitusi juga boleh di sini. Ya masukkan aja ya. Berarti jadinya adalah P ditambahin sama 6. Sama dengan 2/3 dari 2P ditambah sama 6. Oke, supaya nggak ada 3-3-nya kali aja dengan 3 ya. Oke, thank you. Ada yang udah jawab. Oke, mantap. Bentar ya. Berarti 3P ditambahin sama 18 sama dengan 2 kali 2 berarti 4P ditambah sama 12. 4P sama 3P, P berarti nanti nilainya adalah 6. P adalah pemisalan yang sekarang. Berarti langsung dapat ya. Berarti jawabannya adalah 6. Oke, saya lihat dulu di chat. Oke, good. B. Oke, thank you. Ya, mantap. Itu dia. Umur. Ya, umur itu juga sudah harus dikuasai. Gimana strategi untuk menjawabnya kalau dia ada periode waktu. Periode waktu misalnya sekarang, yang lalu, yang akan datang. Maka buat sebagai indikatornya atau tolak ukurnya itu adalah umur yang sekarang. Lanjut kita ke soal yang nomor 9. Perbandingan. Nah, kalau ini kalian yang jawab. Silakan. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 33 orang tukang selama 21 hari. Jika tukang yang datang hanya 14, maka berapa lama mereka menyelesaikan borongan tersebut? Oke, sudah ada yang respon, thank you. D, 50 hari ya. Oke, thank you Kelvin. 50 hari ya? Mungkin masih ada yang cari-cari. Saya tunggu dulu, soalnya ini gampang. 49,5. 49,5. Oh, 49,5. Ada komanya lagi ya. Angkanya jelek. Oke. Yes. Berarti pekerja ya. Pekerja
sama hari kerja. Kalau pekerjanya naik, ya pasti hari kerjanya turun, kecuali pekerjanya gosip. Berarti pekerjanya itu 33, hari kerjanya 21, ternyata yang datang cuma 14, X. Berarti nanti jadinya adalah 33 per 14 sama dengan X per 21. Ini habis, sama-sama bagi 7, berarti di sini adalah 2, dan di sini adalah 3. Ya kan? Berarti jadinya 2X sama dengan 99, berarti X-nya adalah 99 dibagi sama 2. Nah, berarti dia pasti pakai koma ya. Ya, berarti nilainya adalah 49,5. Pas? Oke, saya lihat D kok 50 ya? D itu 49,5, Sir. Oh, sorry, D itu 49,5. Sorry. Iya, saya yang salah. Oke, thank you ya. Thank you. Oh ya, Kelvin juga tadi benar, makanya tadi sampai di open mic. Oke, sorry. Ya, soalnya sampai E ya. Thank you. Soal terakhir silahkan dijawab. Berdasarkan gambar di atas, jika X sama dengan Y, berapakah besar sudut Z dalam ukuran X? Ya, kayaknya ini langsung aja bisa terjawab. Apakah jawabannya? Iya, udah langsung ya. Ini dilihat-lihat aja bisa sih. Thank you. Oke, D katanya. Kayaknya semua dapat sih ini. Ini soal yang nilainya rendah ya. Karena semua peserta bisa menjawab. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian mencari skor sebanyak-banyaknya. Nggak usah pikirin ini soalnya bisa dijawab nggak ya sama teman-teman yang lain. Pokoknya kalian yang bisa jawab gitu. Ya, benar. Jawabannya adalah D pasti. Oke, karena di situ adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Z itu bertolak belakang dengan yang di sini. Nah, ini ketika ini disatuin, ini kan nilainya adalah 180. Nah, ternyata ini sama aja dengan si X. Ya udah, berarti nanti yang di sini adalah 180 dikurangin sama X tambah X, berarti 2X. Oke, gitu. Berarti jawabannya adalah ini. Dapat ya? Bisa kira-kira ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, silakan dicek psikologinya. Di situ ada saya masukkan video-video yang video saja sih, satu video yang berkaitan dengan pembahasan soal yang soal bahasa Panda itu. Jadi silakan dicoba untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bahasa Panda yang pernah dikeluarkan di UTBK tahun lalu. Oke, gimana strategi untuk menyelesaikannya, gimana ide untuk menyelesaikannya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah melihat YouTube-nya, ya nggak apa-apa, lihat lagi saja. Oke, mana tahu muncul lagi di tahun ini dengan variasi-variasi yang berbeda. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Oke. Thank you, sir. Oke.